sore kakak kamu jadi pada pulang. Liburan keluarga seharusnya jadi waktu untuk mengingat kembali kenangan indah masa kecil, tertawa bersama, makan bersama, dan melepas rindu yang lama terpendam. Tapi bagi 4 bersaudara, Jojo, Angga, Nindi, dan Momo, liburan kali ini justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh dari indah. Sesuatu yang kelam dan menakutkan. Semua berawal ketika mereka memutuskan untuk pulang kampung. Ayah mereka yang sudah lanjut usia mengajak mereka kembali berkumpul. Dan adik bungsu mereka, Sophie, tampak sangat bahagia. Ia masih muda, polos, dan penuh semangat. Tujuan mereka jelas, pergi ke curug di kampung halaman, tempat yang dulu sering mereka kunjungi waktu kecil. Tempat di mana tawa mereka pernah memenuhi udara. Namun perjalanan yang penuh nostalgia itu berubah menjadi tragedi. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir di tikungan tajam. Dalam hitungan detik, dunia mereka jungkir balik. Teriakan, hujan deras, gelap, dan ketika sadar, satu dari mereka tak bangun lagi. Sophie, adik bungsu mereka, tewas di tempat. Kehilangan itu menghancurkan semua. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ayah mereka terpukul. 4 saudara itu tenggelam dalam penyesalan dan rasa bersalah. Tapi duka yang dalam seringkali membuka pintu bagi sesuatu yang tak terlihat. Dan sesuatu itu mulai menunjukkan dirinya. Beberapa hari setelah kecelakaan, hal-hal ganjil mulai terjadi. Momo mendengar suara Sophie memanggil dari jendela kamarnya, padahal tak ada siapa-siapa di luar. Nindi melihat bayangan kecil melintas di lorong, tapi hilang begitu saja. Angga mendengar suara musik mainan, lagu masa kecil Sophie, padahal mainan itu sudah rusak bertahun-tahun lalu. Dan Jojo melihat Sophie duduk di ujung tempat tidurnya. Diam, menatap, tanpa suara. Awalnya mereka mencoba menyangkal. Mungkin ini hanya efek trauma, halusinasi karena kesedihan. Tapi semakin hari, teror itu menjadi lebih nyata. Barang-barang bergerak sendiri. Cermin berembun meski tak ada air. Lukisan jatuh tanpa sebab. Dan selalu disertai kehadiran Sophie. Yang mengganggu bukan hanya kemunculan itu, tapi ekspresi Sophie. Bukan lagi ceria seperti dulu, tapi dingin, mata kosong, dan senyum yang terasa seperti pertanyaan. Jojo mulai kehilangan tidur. Ia dihantui oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Sebagai kakak tertua, ia merasa seharusnya bisa mencegah semua ini. Tapi kenyataan sudah terjadi. Dan dalam tidurnya yang tak nyenyak, ia melihat kilasan masa lalu, tawa Sophie, tangis Sophie, dan sorot matanya saat kecelakaan terjadi. Sorot yang seakan berkata, "Kenapa kamu tidak menjagaku?" Angga, yang selama ini tampak tegar dan keras kepala, mulai kehilangan kontrol. Ia membentak orang tanpa sebab, kehilangan arah dalam pekerjaannya, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Nindi menjadi lebih sensitif, mudah menangis, dan merasakan hawa dingin setiap kali ia menyendiri. Sementara Momo, yang paling muda di antara mereka, mulai berbicara sendiri, seolah Sophie masih ada di sisinya. Keluarga itu mulai hancur pelan-pelan. Bukan karena hantu, tapi karena mereka menolak menghadapi kenyataan. Bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bahwa ada luka yang belum benar-benar mereka terima. Dan ketika mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecil mereka, rumah yang dulu penuh kenangan, semua menjadi lebih jelas. Di rumah itulah, teror memuncak. Suara tangisan terdengar dari loteng setiap malam.
kursi goyang bergerak sendiri. Foto Sophie jatuh dari dinding berkali-kali. Bahkan anjing peliharaan mereka pun menolak masuk ke kamar bekas Sophie. Jojo mulai menyelidiki. Ia membaca buku lama milik ibunya, menemukan catatan-catatan kecil tentang Sophie. Ia juga menemukan bahwa Sophie pernah merasa terabaikan karena semua kakaknya sibuk dengan hidup mereka sendiri. Ia ingin diperhatikan, ingin dicintai, tapi tak pernah mengatakan langsung. Ia hanya menulis diari kecil, surat yang tak pernah dikirim. Dari sinilah Jojo sadar, mungkin gangguan ini bukan karena kemarahan, tapi karena Sophie masih menunggu kata maaf, menunggu perpisahan yang tak pernah terjadi. Dengan bantuan sang ayah, mereka mencoba melakukan ritual sederhana. Bukan ritual mistik, tapi ritual hati. Mereka duduk bersama, membacakan surat untuk Sophie. Mengingat kembali kenangan-kenangan kecil yang dulu mereka abaikan. Mengucapkan kata-kata yang seharusnya mereka ucapkan sejak dulu, maaf. Terima kasih. Kami sayang kamu. Dalam suasana haru, suara tangisan itu berhenti. Udara kembali tenang. Foto Sophie tidak jatuh lagi. Dan keesokan harinya, mereka bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Rumah itu terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, mereka merasa Sophie telah pergi. Tapi film tidak berhenti di situ. Di adegan terakhir, kamera perlahan menyorot ruang tamu. Terlihat foto keluarga tergantung di dinding. Semuanya tersenyum, termasuk Sophie. Tapi jika diperhatikan baik-baik, senyum Sophie berbeda. Lebih lebar, lebih dalam. Seolah menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terbuka. Lalu terdengar suara kecil, samar, seperti suara anak kecil yang memanggil, Jojo. Layar menjadi gelap. Film arwah bukan hanya cerita tentang hantu, tapi tentang kehilangan. Tentang rasa bersalah yang tak pernah dibicarakan. Tentang bagaimana satu kehilangan bisa membuka luka lama. Dan tentang bagaimana keluarga harus belajar berdamai, bukan hanya dengan arwah yang pergi, tapi juga dengan diri mereka sendiri. Karena terkadang, arwah yang paling menakutkan bukan yang gentayangan di malam hari, tapi yang hidup di dalam hati, yang tak pernah kita lepaskan sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.